Pengalaman saya pertama waktu ikut pendidikan guru penggerak ini, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang ilmu saya hanya sekitar 20%, semenjak ikut pendidikan alhamdulillah bertambah, setidaknya ada 70%. Jadi seperti ilmu kepemimpinan itu belum pernah saya dapatkan, baik itu pemimpin di kelas maupun pemimpin bersama rekan sejawat. Seperti coaching juga, sebelum ikut pendidikan itu memang kami pernah mengadakan seperti coaching, tapi kami tidak tahu namanya itu coaching gitu. Jadi sejak ikut guru penggerak ini dah tahu berarti itu namanya coaching. Itu pengalaman yang saya rasakan semenjak ikut pendidikan guru penggerak. Nah, untuk perubahannya, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini memang dari hati belum ada rasa sayang gitu untuk mengajar, belum sepenuh hati mengajar di TK. Terus datangnya juga suka asal-asalan, kadang datang 8:30, nggak tepat waktu. Jadi setelah ikut guru penggerak ini udah cinta sama anak, cinta sama tanggung jawab, terus udah ada tumbuh rasa profesional dan datang ke sekolah tepat waktu gitu. Dan tumbuh ide-ide baru, program-program baru yang berpihak kepada murid. Jadi semua itu kegiatannya untuk anak semua. Jadi tumbuh semenjak ikut guru penggerak. Program yang pertama itu program yang berpihak pada murid. Jadi saya susun program ini, yaitu programnya mengadakan kegiatan 1 hari 1 ayat. Jadi itu wajib setiap hari Jumat kita mengumpulkan anak itu dari kelas A, B1, B2, B3. Kita duduk satu tempat, itu semua berkumpul di situ. Pagi itu sebelum anak masuk kelas, kita ajarkan dulu 1 ayat. Itu wajib, walaupun nanti di kelas itu masing-masing guru juga mengajarkan surat-surat pendek. Dan program lain seperti penghijauan, terus gotong royong setiap hari Sabtu, sabar, Sabtu bersih. Jadi ada kegiatan-kegiatan baru gitu. Seperti kayak Sabtu bersih itu sudah kami laksanakan, sudah 1 bulan kami laksanakan setiap hari Sabtu. Itu anak-anak gotong royong, setelah itu baru masuk kelas, itu udah kami laksanakan. Terus 1 hari 1 ayat juga udah kami laksanakan. Dan akan komitmen kami akan konsisten untuk melaksanakannya sampai ke depan. Rencana ke depan, saya ingin belajar itu bawa anak ke perpustakaan, karena kami ada perpustakaan daerah di sebelah, terus kami juga ada sawah. Jadi saya pengen anak itu nggak belajar di kelas selalu. Saya pengen 1 bulan itu anak itu belajar di luar. Dalam 1 bulan itu ada sekali atau 2 kali saya bawa anak ke sawah atau ke pustaka daerah. Literasinya lebih dikembangkan lagi gitu. Saya berharap untuk pendidikan guru penggerak ini kalau bisa materinya itu dipisahkan. Arti kata gini, kita kan ada jenjang TK, SD sampai SMA. Jadi saya berharap kalau bisa materinya untuk TK itu dipisahkan, jangan dicampur aduk dengan SD, SMP maupun SMA. Jadi lebih fokus ke TK-nya, lebih fokus ke gurunya, bagaimana cara teknik mengajar itu sama anak-anak TK. Karena beda, anak TK, SD itu beda, sama SMP, SMA beda gitu. Jadi saya berharap materi nanti untuk kedepannya lebih dikhususkan lagi buat TK dan lebih dibanyakkan lagi untuk TK-nya. Ada rasa haru, sedih juga karena mau berpisah, karena sudah 9 bulan nggak terasa. Ada suka dukanya juga, ada rintangannya, ada tantangannya juga gitu.